Terima kasih Tuhan untuk berita yang telah kami dengar, berita yang telah terjadi, berita di mana Engkau telah hadir dan datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kami, hidup dan mati dan menebus kami semua. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan merayakan tentang kedatangan-Mu dalam dunia. Kiranya terang-Mu yang telah bersinar 2000 tahun yang lalu menerangi dunia yang gelap, kini bersinar di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, Tuhan yang menolong kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami, membuka hati kami, pikiran kami dan menerangi isi hati kami. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh jatuh di tanah kami yang subur, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu hamba Tuhan majelis di tempat ini yang boleh memberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di momen yang istimewa, di momen yang kita nantikan setiap minggu, di mana kita boleh berkumpul bersama, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aldorio Flavius Lele. Saya saat ini dipercayakan Tuhan untuk melayani di Makassar, di SDT Jeffrey Makassar. Dan saya juga dipercayakan dengan tugas tambahan sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Dan sangat bersyukur karena GKKA merupakan partner yang luar biasa setia, selalu mendukung dalam doa, selalu melihat perkembangan yang ada di kampus kami. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan secara pribadi juga Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh menerima mahasiswi-mahasiswi kami yang boleh terlibat dalam pelayanan weekend maupun pelayanan PKL dan juga beberapa alumni kami yang boleh terlibat dalam pelayanan tempat ini. Kami menyadari bahwa pelayanan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Pelayanan itu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dari sekolah teologi dan sebagainya. Sekarang bukan lagi zamannya bagi kita untuk bersaing, berkompetisi ya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk sekalian berkolaborasi di dalam pelayanan ini. Itulah sebabnya kami menyadari pembinaan yang terjadi di kampus, di sekolah itu tidak cukup jikalau tidak diimbangi dengan pembinaan yang dilakukan di gereja. Itulah sebabnya kami bersyukur Bapak Ibu boleh menerima anak-anak kami di tempat ini dan kami senang sekali dengan hal itu. Dan pada saat ini juga saya bersyukur untuk bersama dengan Bapak Ibu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini tema yang diberikan bagi kita untuk kita bersama renungkan ialah berbicara tentang The Light of Christmas ya. Atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan terang Natal ya, atau cahaya Natal. Nah, tema ini diambil dari teks kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sekali lagi saya baca buat kita. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika saya diberikan tema ini saya mencoba merenungkan. Apa artinya terang Natal itu sendiri? Apa istimewanya terang Natal itu sendiri? Sehingga ketika saya merenungkan bagian ini, saya mengamati pohon Natal yang ada, yang saat ini sedang dibangun, sedang didirikan ya. Di mana pohon Natal begitu indah,
begitu luar biasa, yang dimana setiap tahun dikeluarkan, ditaruh di gereja, di dalam dekorasi dan lain sebagainya, bahkan juga di rumah kita. Sehingga saya bertanya, apa yang membuat sebuah pohon Natal itu istimewa? Apa yang membuat kita tertarik untuk melihat pohon Natal itu? Apa yang membuat kita melihat bahwa pohon Natal itu memiliki nilai, memiliki makna? Yang membuat kita ketika kita pulang ibadah, kita ingin foto di situ, kita ingin selfie di situ, dan bersama keluarga kita foto di sana. Ternyata Bapak Ibu, pohon Natal itu menjadi istimewa karena ada terang yang menyinarinya. Pohon itu menjadi istimewa oleh karena apa? Oleh karena ada lampu, ada hiasan yang menarinya. Jikalau kita bayangkan bahwa jikalau pohon Natal itu tidak ada hiasan sama sekali, pertanyaannya berapa banyak di antara kita yang akan berdiri dan foto dengan pohon Natal tersebut? Pasti sedikit. Pasti bahkan mungkin ada yang tidak melihatnya sama sekali. Tetapi ketika ada hiasan, ada pajangan, ada lampu, ada terang, maka inilah yang memberikan nilai bagi pohon Natal itu sendiri. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa tanpa terang, pohon itu hanya sekedar pohon biasa. Tanpa terang, pohon Natal itu tidak ada bedanya dengan pohon lain di sekitar kita. Dan itulah sebabnya terang inilah yang memberikan makna, keindahan, dan nilai kepada pohon tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang the light of Christmas, terang Natal, sesungguhnya kita berbicara tentang apa yang telah Tuhan berikan dan hadirkan ke dalam dunia ini. Dan inilah yang menjadi jawaban kita, penantian kita, bahwa terang Natal itu adalah anaknya sendiri. Terang Natal itu adalah Kristus, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Injil Yohanes tadi. Sehingga saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian bahwa tanpa terang, pohon Natal itu hanyalah hiasan. Tanpa Kristus, hidup kita ini adalah kekosongan. Kristuslah yang memberikan makna di dalam kehidupan kita. Kristuslah yang memberikan arti di dalam kehidupan kita. Kristuslah yang membuat kita istimewa, bahkan memberikan kita tujuan untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus pernah mengatakan seperti ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dan terang dunia yang dikatakan oleh Yesus ini disanggahi oleh Yohanes dengan mengatakan bahwa itu adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya, yakni terang dunia itu adalah Kristus yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia, dan dia telah ada di dalam dunia, bahkan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Sehingga muncul sebuah pertanyaan Bapak Ibu, mengapa harus terang yang sesungguhnya? Apa artinya terang yang sesungguhnya? Mengapa Yohanes menggunakan istilah ini, frasa ini, terang yang sesungguhnya, untuk menggambarkan tentang kehadiran Yesus di antara kita sekalian? Ketika saya mencoba untuk mencari pemahaman ini, saya coba membuka beberapa terjemahan Alkitab yang ada. Di dalam beberapa terjemahan Alkitab, di TB1 menggunakan terjemahan terang yang sesungguhnya, itu sama dengan TB2. Kemudian bahasa Indonesia sederhana atau BIMKA, dia menggunakan terang sejati. Kemudian di dalam terjemahan lama menggunakan terang yang sebenarnya. Bahkan di dalam terjemahan ND, terjemahan yang begitu lama sekali, dikatakan cahaya yang benar. Dan banyak terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan terjemahan the true light. Apa artinya ini semua Bapak Ibu? Ketika kita melihat perbandingan terjemahan yang ada, sesungguhnya ini menekankan bahwa terang ini bukanlah terang biasa. Terang ini bukanlah terang imitasi. Terang ini bukanlah terang yang hanya sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Tidak. Ini adalah terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, terang yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan masanya, bahkan cahayanya itu berlangsung selama-lamanya. Di dalam bahasa Indonesia, kalau kita mencoba mencari arti kata sesungguhnya ini, maka kata sesungguhnya ini menegaskan bahwa Yesus ini memiliki arti bahwa sesuatu yang benar, sesuatu yang asli, nyata, dan tidak diragukan. Jadi kata ini bukan sekedar simbol, bukan sekedar gambaran, ya.
Tapi ini merupakan sebuah realitas yang sejati yang tidak terbantahkan. Sehingga ketika kita mencoba untuk merenungkan kembali dan mengingat bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya, maka ini bisa berarti bahwa Yesus itu adalah sumber terang yang mutlak. Dia bukan terang yang sementara, dia bukan terang yang palsu, atau dia bukan sekedar bayangan dari sesuatu yang lebih besar, tetapi dia adalah realitas ilahi yang hadir memberikan hidup, memberikan kebenaran, dan memberikan keselamatan. Sehingga ini memberikan sebuah pertanyaan lanjutan buat kita. Jikalau kehadiran Yesus itu memberikan hidup, kebenaran, dan keselamatan, maka pertanyaannya ialah, mengapa Yesus harus hadir? Atau dengan kata lain, apa maksudnya Yesus hadir untuk memberikan hidup? Apa maksudnya Yesus hadir untuk memberikan kebenaran dan juga keselamatan? Ada apa dengan kehidupan kita? Ada apa dengan kebenaran yang saat ini kita dengar? Ada apa dengan keselamatan yang saat ini mungkin kita genggam di dalam tangan kita? Dan disinilah kita melihat aspek yang kedua dari The Light of Christmas, yaitu Yesus hadir bukan hanya sebagai terang yang sesungguhnya, tetapi dia hadir sebagai terang yang menyatakan kebenaran. Di dalam ayat 9b dikatakan, terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap orang. Jadi ketika Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang, itu berarti apa Bapak Ibu? Itu berarti bahwa kehadiran Yesus itu memberikan kejelasan tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Ibaratnya seperti lampu yang menyoroti sudut ruangan ya, untuk melihat kotoran yang tersembunyi. Demikian juga dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita itu mengungkapkan dosa yang mungkin tidak kita sadari. Tetapi Yesus bukan hanya menunjukkan dosa kita Bapak Ibu, tetapi dia juga menawarkan jalan keselamatan. Dia menawarkan jalan menuju kepada pengampunan itu sendiri. Seorang bernama R.C. Sproul pernah mengatakan seperti ini. Terang Kristus tidak hanya mengungkapkan dosa, tetapi juga dia menunjukkan jalan keselamatan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kehadiran Yesus ke dalam dunia ialah untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dan untuk menyelamatkan manusia, dia harus menjadi terang untuk menyoroti setiap kebusukan kita di dalam kehidupan kita yang selama ini kita tutup-tutupi dan tidak terang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu memahami hal ini. Kehadiran Yesus bukanlah menyatakan dirinya saja, tetapi juga kehadiran Yesus itu juga memperjelas identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Seperti halnya jendela yang kotor Bapak Ibu. Jendela yang kotor itu tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Kecuali ada orang yang datang untuk mencuci, melap, membersihkan jendela tersebut. Demikian juga dengan hati kita. Tidak bisa menjadi bersih tanpa Yesus. Kain kotor tidak bisa membersihkan lantai yang kotor. Harus menggunakan kain yang bersih untuk membersihkan lantai yang kotor. Dan Natal adalah saat yang tepat Bapak Ibu. Untuk bukan hanya kita merenungkan, tetapi kita juga merespon. Membiarkan Yesus membersihkan hati kita. Membiarkan Yesus untuk memberitahui hidup kita. Dan memenuhi kita dengan terangnya yang penuh kasih. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya itu, dia adalah terang yang menyatakan kebenaran itu. Dia telah ada di dalam dunia yang telah dijadikan olehnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dunia tidak mengenalnya. Yesus bukan hanya terang yang sesungguhnya. Dia bukan hanya terang yang menyatakan kebenaran. Tetapi dalam bagian ini kita melihat Yesus juga adalah terang yang ditolak. Dia adalah terang yang ditolak. Dan inilah yang menjadi aspek ketiga dari The Light of Christmas.
Di ayat 10 dikatakan dia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bayangkan, ini pencipta dunia datang ke dalam dunia yang dia ciptakan, tetapi dunia yang diciptakannya ini menolak dia. Yesus sang terang itu menciptakan segala sesuatu. Dia hadir di tengah-tengah manusia, tetapi manusia tidak mengenal dia atau menerima dia. Ini ibaratnya seperti peribahasa dalam bahasa Indonesia ialah seperti kacang lupa pada kulitnya. Kita hadir, kita bisa, kita ada, kita merasa kita hebat, kita bisa karena kemampuan kita, karena apa yang kita miliki dan lain sebagainya. Tapi kita lupa keberadaan kita itu semua ditentukan oleh keberadaan Allah. Sehingga pertanyaan ini muncul, mengapa dunia menolak Yesus? Mengapa dunia menolak terang itu? Setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu. Pertama, ini karena dosa. Manusia telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak lagi melihat kebenaran. Mereka tidak lagi tertarik kepada kebenaran. Bahkan mereka buta terhadap kebenaran. Sehingga dosa ini membuat manusia buta terhadap kasih Allah yang dinyatakan kepada mereka. Hal yang kedua, mengapa dunia ini menolak terang Bapak Ibu? Ini karena pemberontakan manusia. Manusia itu lebih memilih hidup dalam kegelapan. Mengapa? Karena mereka tidak mau dosa mereka dibongkar. Karena mereka tidak mau bahwa dosa mereka itu diketahui oleh orang lain. Mereka tidak mau dosa mereka disingkapkan. Mereka menutup rapat-rapat kehidupan mereka. Sehingga mereka berjalan di dalam keinginan mereka sendiri. Mereka menolak terang itu. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Injil, ada begitu banyak orang yang melihat secara langsung tentang apa yang Yesus lakukan. Mereka hadir, mereka menikmati tentang apa yang Yesus ajarkan, pelayanan yang Yesus berikan. Bahkan mereka menikmati mujizat-mujizat yang Yesus nyatakan bagi mereka. Tetapi apa? Kesombongan dan kekerasan hati itu mengunci hati mereka untuk menerima terang yang sejati itu. Itulah sebabnya banyak orang Farisi pada waktu itu menolak Yesus, Bapak Ibu. Mereka merasa mereka lebih tahu, mereka lebih hebat, mereka lebih berjasa daripada Yesus ini. Siapa Yesus ini? Bukankah dia adalah seorang anak tukang kayu? Dia bukanlah golongan kami. Dia bukanlah golongan para ahli Taurat, orang-orang yang berpendidikan. Dia bukanlah orang-orang dalam kalangan menengah ke atas. Dia adalah menengah ke bawah. Siapakah Yesus ini? Sehingga akhirnya mereka merendahkan Yesus. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Yesus. Bapak Ibu, jangan sampai ketiga hal ini menjadi masalah kita saat ini. Seringkali yang membuat kita tidak melihat terang itu ialah ketika kita menutup mata kita. Seringkali yang membuat kita tidak menerima terang itu ialah karena kita mengeraskan hati kita. Seringkali yang membuat kita mengabaikan terang itu ialah oleh karena kesombongan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu bayangkan, ada seorang dokter, dia datang untuk menyembuhkan pasien yang sakit parah. Alih-alih bersyukur, ya, pasien itu menolak dokter karena dia merasa dirinya sehat, baik-baik saja. Padahal kondisinya terus memburuk. Dunia menolak Yesus dengan cara yang sama. Mereka tidak sadar bahwa mereka membutuhkan Yesus. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah kita juga menolak terang Yesus? Apakah kita juga sama seperti orang yang sakit tadi, menolak Kristus di dalam kehidupan kita? Mungkin secara tidak sadar kita menolak Yesus dengan cara kita mengeraskan hati kita untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Atau mungkin juga cara kita menolak Kristus dengan cara apa? Kita banyak mengkompromikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk kita hidupi dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga supaya kita diterima oleh dunia, kita menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Apakah selama tahun-tahun hidup saya memperingati Natal, saya mengingat tentang kelahiran Yesus. Apakah saya hanya mengingatnya sebagai sebuah seremonial, sebagai sebuah perayaan, tapi saya tidak benar-benar mengingatnya sebagai suatu hal yang penting di dalam kehidupan saya. Yohanes dengan tegas mengatakan, tidak ada terang yang lain selain Yesus. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, bukan siapa-siapa, bukan yang lain.
Bahkan pada saat itu Yohanes Pembaptis itu sudah terkenal, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis itu begitu besar, dia penuh hikmat. Tetapi dia tidak menganggap dirinya sebagai terang. Bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah saksi yang menunjuk kepada Yesus. Ini hal yang luar biasa. Seorang yang besar menundukkan hatinya, merendahkan dirinya, dan mengagungkan bahwa Yesuslah yang besar. Ada satu ungkapan Yohanes Pembaptis yang cukup terkenal ketika dia melihat Yesus dan melihat pelayanan Yesus semakin besar. Kemudian murid-muridnya bertanya, Yohanes, bagaimana tanggapanmu? Lalu Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Itulah isi hati Yohanes yang menyadari bahwa dia pun membutuhkan terang yang sejati itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus satu-satunya yang membenarkan. Yesus satu-satunya yang menghidupkan. Dia satu-satunya yang menyucikan dan bahkan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang datang kepadanya. Namun, kalau kita melihat realitanya saat ini Bapak Ibu, banyak orang yang mencari terang di tempat yang salah. Billy Graham pernah mengatakan seperti ini, manusia itu menciptakan banyak cahaya buatan. Mereka tahu ada terang yang sejati, tapi mereka tidak mau datang kepada terang itu. Malah mereka membuat terang-terang mereka sendiri. Mereka membuat cahaya-cahaya mereka sendiri. Yang nyatanya cahaya itu bisa redup, bisa padam, bisa habis. Padahal semuanya itu adalah terang palsu. Terang imitasi yang tidak mampu memberikan kehidupan sejati. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Hanya Yesus yang adalah terang yang asli. Dia terang yang nyata. Dia terang yang benar. Dan dia mampu memberi terang yang tak tergantikan bagi kehidupan kita. Di dalam pelayanan, saya pernah banyak kali mendengar kesaksian. Banyak kali mendengar cerita orang-orang di jemaat. Ada anggota keluarga yang sakit, kemudian dia pergi ke dukun. Ya. Biasanya orang-orang seperti itu di daerah tempat saya pelayanan. Mereka yang pertama kali ketika mereka sakit bukan cari dokter, bukan cari Pak Pendeta untuk doakan, tapi cari dukun dulu. Ya. Kalau dukun tidak mampu baru pergi ke dokter. Kalau dokter angkat tangan baru terakhir ke Pak Pendeta. Biasanya seperti itu. Nah ketika mereka datang ke dukun, dukun berkata, oh ini kamu sakit-sakitan karena rumahmu ini salah posisi. Ya. Tiang rumahnya ini salah, bukan di sini tempatnya. Ya. Akhirnya pulang dari dukun itu, orang ini bingung karena apa? Karena kata dukun rumah ini salah posisi. Dengan kata lain, wah rumah ini harus dibongkar total. Datang ke dukun tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kemudian ada jemaat yang merasa hidupnya selalu tidak beruntung. Selalu dia merasa sial dalam hidup. Dia melaksanakan usaha, selalu rugi. Ya. Dia pergilah ke orang pintar. Ya. Kemudian orang pintar melihat tangannya, dia lihat, ini karena garis tanganmu ini salah. Dia pulang dengan kebingungan. Lalu apa yang dia buat Bapak Ibu? Satu-satunya cara supaya membuat garis tangan ini sesuai, ialah dengan apa? Dengan memotong telapak tangannya dan membuat garis yang baru. Tentu ini menimbulkan kebingungan bagi dia. Lalu ada orang yang merasa dirinya kuat. Dia merasa umurnya panjang karena dia sedang memelihara binatang ular. Dia sayangi binatang ular itu. Dia rawat dari kecil sampai besar. Dan dia katakan, karena ular ini makanya saya usia panjang saat ini. Tapi saudara, bertahun-tahun bersama dengan ular itu, pada akhirnya ular itulah yang menggigit orang tersebut. Bahkan Bapak Ibu saya ingat waktu saya masih remaja dulu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, tahun 90-an ya. Di setiap stasiun televisi itu selalu tersedia layanan terkait ya. Untuk terlepas dari masalah, ingin tahu tentang jodoh ya, ingin mendapatkan keberuntungan, silakan ketik ya. Di SMS waktu itu ya, Rex pasti apa gitu ya. Kemudian kirim ke 9288 ya. Nah itu biasa cara-cara yang digunakan untuk apa? Untuk mencari jawaban dari masalah yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu, masalah manusia itu ada dua. Masalah yang paling terbesar ialah masalah dosa. Dan masalah kedua ialah kematian. Setiap manusia pasti takut mati. Setiap manusia punya masalah dosa. Itulah sebabnya semua hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia hanyalah Tuhan saja.
Semua yang saya tampilkan ini semuanya adalah terang palsu Bapak Ibu. Ini semua dicari banyak orang. Tetapi pada akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah kebingungan demi kebingungan, bahkan membawa kesesatan. Karena itu bukan terang sejati yang mereka cari. Ada seorang yang pernah mengatakan seperti ini. Kegelapan itu tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang bisa melakukannya. Karena itu jangan biarkan hati kita dibutakan oleh dunia ini. Tapi biarkan terang Kristus bersinar di dalam hidupmu. Seperti lampu jalan Bapak Ibu. Setiap malam kita lewati lampu jalan. Lampu jalan itu tetap bersinar. Ya. Meski banyak orang tidak memperhatikan lampu jalan itu. Bahkan tidak mempedulikannya. Demikian juga dengan kasih Kristus bagi kita. Kasih yang tetap menerangi dunia. Meskipun banyak orang yang menolak. Namun hanya mereka yang membuka hati, yang datang kepada Yesus, yang akan merasakan terang keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, di momen ini mari kita izinkan terang Kristus itu menyinari setiap aspek kehidupan kita. Mungkin selama ini hati kita tidak pernah diterangi oleh cahaya itu. Mungkin selama ini pikiran kita tidak pernah diterangi oleh cahaya Kristus. Mungkin selama ini keputusan-keputusan kita tidak pernah diterangi oleh terang Kristus. Maka inilah momen yang tepat Bapak Ibu. Kita merenungkan kembali, Tuhan terangi seluruh aspek kehidupan saya. Mungkin selama ini ada cara yang saya lakukan salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin selama ini perlakuan saya kepada keluarga saya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin selama ini motivasi saya datang ke gereja itu hanya untuk menonton ibadah, bukan untuk beribadah. Tuhan tolong introspeksi hati saya, motivasi saya, tujuan saya. Sehingga saya dapat jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita dapat mengatakan dan melihat, ketika Yesus adalah terang dunia, Yesus sesungguhnya dia datang untuk memberikan keselamatan. Ketika Yesus dikatakan adalah terang dunia, dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia bukan terang yang jauh, tapi dia terang yang dekat di dalam kehidupan kita. Yesus adalah terang dunia, artinya dia menuntun hidup kita di jalan yang benar. Dia juga memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Dia memberikan kemenangan atas kuasa kegelapan, bahkan memampukan kita menang atas dosa. Bapak Ibu, ini menjadi refleksi kita bersama. Natal adalah perayaan terang yang datang ke dalam dunia untuk mengubah kita. Karena itu jangan biarkan dunia yang gelap ini membuat kita buta akan kehadiran Yesus. Sambut Yesus sebagai terang yang sejati. Biarkan Yesus menerangi hidup kita. Dan jadilah terang di dunia ini. Yesus datang sebagai terang, tetapi dunia menolak dia karena lebih mencintai kegelapan. Karena itu Bapak Ibu jangan biarkan Natal tahun ini berlalu tanpa menerima Yesus sepenuh hati. Mungkin kita pernah menerima Yesus sekali di dalam hidup kita. Tetapi ada kalanya kita perlu terus membangun kehidupan kita dengan hadirat Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita, di dalam hidup kita. Mari kita buka pintu hati kita. Biarkan terang Kristus itu terus menyerangi hidup kita. Dan mari kita hidup sebagai anak-anak terang di dalam dunia yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan. Kiranya firman-Mu terus menerangi hati kami. Firman-Mu terus memimpin langkah kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah terang yang sesungguhnya ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah terang yang menyatakan kebenaran. Tetapi Tuhan, kami tidak mau sebagai orang-orang yang menolak terang itu. Karena itu Tuhan, kiranya hadirat-Mu turun di atas setiap kami, menerangi setiap aspek hidup kami. Dan pimpinlah kami untuk kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan kami hidup di dalam dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Kristus kami berdoa. Amin.